Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam, temannya kita berdakwah dan temannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal yang berkaitan dengan Quran dan hadis untuk persiapan P3K PAI, PPG PAI, dan pendidikan agama Islam budi pekerti. Soal yang pertama, seseorang menafsirkan atau menakwilkan suatu ayat bisa berbeda pemaknaannya dengan penafsiran atau penakwilan yang dilakukan oleh orang lain. Begitu juga dengan terjemahan. Terjemahan sebenarnya tidak mampu mewakili makna yang dikandung oleh bahasa asli penutur, dan variasi terjemahan bisa jauh lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran tafsir, takwil, dan terjemah itu bersifat relatif, bersifat relatif atau rasional ya. Terus soal nomor 2, ayat-ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat tentang maknanya yang samar. Maknanya dalam terminologi ulumul Quran, dua kategori ini disebut dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Di antara kriteria atau sifat ayat mutasyabihat yang kita bahas kemarin ya, kalau muhkam itu adalah jelas artinya dan kita sudah paham konkret ya. Kalau mutasyabihat perlu dengan dipikir secara kritis. Dilakukan sebuah penelitian, itu mutasyabihat syubhat abstrak ya. Berarti jawabannya yang tepat B, berbicara hal metafisik atau ekstologis dan mengandung hukum yang abstrak. Next, paham ya di sini? Terus terjemah atau pengalih bahasaan sekalipun bukan metode, akan tetapi termasuk upaya untuk memahami Al-Quran. Upaya pengalih bahasaan ini terbagi menjadi ke dalam dua jenis, yaitu di sini kita harus tahu macam-macam terjemah ya. Terjemah itu ada apa saja, kita harus tahu macam-macam terjemah. Harfiah, terjemahan Al-Quran ya, kita bahas. Pengertian terjemahan Al-Quran dalam sebuah buku pengantar ilmu tafsir dijelaskan bahwa terjemahan itu berarti menerangkan dengan bahasa lain, seperti menerjemahkan pembicaraan berarti menerangkannya dengan bahasa yang lain. Terjemahan Al-Quran artinya memindahkan Al-Quran pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dibaca orang-orang yang tidak mengerti oleh bahasa Arab. Jadi kayak ada Al-Quran, ada artinya, itu kan diterjemahkan. Nah, macam-macam terjemahan di sini ada di sini bahwa terjemahan itu menurut Manahol Al-Khotan, terjemahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu terjemahan secara harfiah dan terjemahan secara tafsiriyah. Terjemahan harfiah itu mengalihkan lafal-lafal dari satu bahasa ke bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tata tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Sedangkan kalau tafsiriyah itu terjemahan maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperlihatkan susunan kalimatnya gitu ya.
Kalau harfiah itu tertata, kalau tafsiriyah itu diterjemahkan tetapi tidak memperhatikan atau tidak terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Itu tafsir ya. Syarat-syarat terjemahan Al-Quran ini syarat-syaratnya: 1. Penerjemah hendaknya mengetahui 2 bahasa, jadi bisa bahasa asli Arabnya itu dan bahasa terjemahan. Yang kedua, mendalami menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa yang hendak ia terjemahkan. 3. Hendaknya sighah bentuk terjemahan itu benar. Gitu ya. Next, soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria atau kesahihan sebuah hadis. Ini kita bahas kemarin. Yang tidak merupakan kriteria sahihnya hadis. 1. Sanadnya tersambung. Ini harus diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Terus tidak terdapat kejanggalan, benar. Tidak terdapatkan kecacatan, syadz atau ilat, benar. Yang salah adalah C, diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Ini melenceng jauh ya. Ini nomor 5. Sebagai sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung banyak ketentuan dan hukum-hukum. Hanya saja beberapa ketentuan dan hukum-hukum tersebut masih bersifat global dan bahkan hanya dasarnya saja. Fungsi hadis sebagai hukum Islam kedua dapat menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi ini disebut oleh yang kita bahas kemarin. Kalau bayan takrir, bayan taklid, atau bayan tafsir, atau bayan tasrih, atau bayan nasr. Kita bahas lagi bahwa kalau bayan tasyrih di sini sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung banyak ketentuan dan hukum-hukum. Hanya saja beberapa ketentuan dan hukum tersebut masih bersifat global, bahkan hanya dasarnya saja. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Kita cari fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Enak sekali ya. Nah, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam di sini mempunyai 4 fungsi hadis, yaitu sebagai bayan at-takrir, itu memperjelas isi Al-Quran. Takrir itu memperjelas. Kalau tafsir itu menafsirkan isinya, bahwa berarti memberikan tafsiran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum ditafsirkan. Itu fungsi hadisnya, menafsirkan. Kalau takrir itu sudah ada di Al-Quran, hanya mempertegas. Kalau tafsir itu memperjelas yang ada di Al-Quran, tetapi tafsirnya harus ditafsirkan gitu loh. Misalnya contoh hadis sebagai bayan tafsir itu penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran
akan tetapi masih ditafsirkan, diperjelas lagi dari hadis, yaitu ada Rasulullah didatangi seseorang bawa pencuri, maka dia memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Tata caranya gitu ya. Terus kalau bayan yang ketiga, bayan tasri, itu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada, kan, tapi di sini memberikan kepastian gitu loh, tasri ya, yang kayak tadi. Sedangkan 4 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ketiga adalah bayan tasri, atau sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelas dalam Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'an hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba laki-laki perempuan. Kalau bayan nasak itu mengganti ketentuan yang terdahulu. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surat Al-Baqarah ayat 180 bahwa diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Di sini kalau nasa itu mengganti ketentuan yang hukumnya terdahulu, sehingga di sini untuk fungsi hadis bayan nasa ini ada perdebatan di kalangan ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa bayan nasa bukan fungsi hadis. Nah, ini masih dimamangkan ya bayan nasa. Biasanya yang dipakai itu bayan takrir, bayan tafsir, atau bayan tasri. Kalau bayan takrir itu mempertegas, memperjelas ya, ada di Al-Qur'an dan ada di hadis, itu bayan takrir. Kalau tafsir itu ada di Al-Qur'an tetapi harus ditafsirkan lagi supaya jelas. Kalau bayan tasri itu tidak ada di Al-Qur'an hukumnya, tetapi ada hanya di hadis, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an. Next, soal selanjutnya, soal nomor 6. Kualitas hadis tentang kewajiban mencari ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 220 dinilai olehnya sendiri sebagai hadis dhaif. Di antara hal yang menyebabkan sebuah hadis itu dhaif, dhaif itu dusta ya. Suatu hal, satu, tidak terdapat ilat. Nah, ini nggak mungkin ya. Kalau tidak terdapat ilat itu bisa masuk hadis sahih atau hadis mutawatir atau hasan. Tidak terdapat syad, ini juga masuk dalam hasan atau hadis yang mutawatir atau sahih. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kualitas kedabitan yang tidak sebaik kualitas sahih. Kalau D itu hasan ya kalau D. Kalau E terputus sanadnya, benar. Itu hadis yang terputus sanadnya, tidak jelas, tidak sampai sanad kepada Rasulullah SAW, itu dinamakan hadis dhaif atau hadis lemah. Nomor 7, ketika seseorang mufasir menjelaskan makna kata dengan mengambil pendapat sahabat Ibnu Abbas tentang yu'minuna, mereka mengimani, dimaknai
yusaddihuna, mereka membenarkan. Maka pendekatan yang dilakukan adalah ijmali bil maksur, tahlili bil a'rohi bil isyari. Kita cari ya, di sini nomor 7 belum kita bahas. Kita cari terlebih dahulu. Dari nomor 7 di sini kita cari pendekatan untuk mufasir. Mufasir menggunakan pendekatan apa saja, kita cari terlebih dahulu. Pendekatan dalam menafsirkan itu ada di sini ya. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran diperlukan dengan pendekatan metode tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhalilu tahlilan, yang berarti mengurai atau menganalisis. Jadi tafsir tahlili di sini metodenya ini, seorang mufasir akan mengungkap makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya dalam rangka memahami ayat tersebut dalam secara koheren dengan rangkaian ayat di sekitarnya tanpa beralih pada ayat-ayat lain yang berkaitan dengan kecualinya, sebatas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap ayat tersebut. Dalam metode ini, penafsir akan memaparkan atau menjelaskan menggunakan pendekatan dan kecenderungan yang sesuai dengan pendapat yang dia adopsi. Pendekatan yang digunakan bisa pendekatan bahasa, rasio, riwayat maupun isyarat. Contoh literatur tafsir yang disusun dengan metode ini adalah tafsir Al-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Ini menggunakan tafsir tahlili, menganalisa ya. Kalau tafsir ijmali, mufasir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran itu yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat. Dalam hal ini dia berusaha untuk mengaitkan antara teks Al-Quran dengan makna, yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran yang berkaitan dengan makna-makna itu secara jelas. Jadi di sini tafsir ijmali itu contohnya itu tafsir Jalalain dan Al-Mahalli ya. Tafsir Jalalain karya Al-Suyuti dan Al-Mahalli. Kalau tadi tafsir tahlili itu contohnya tadi tafsir tahlili itu tafsir Al-Tabari dan Ibnu Katsir. Kalau Jalalain itu ijmali, ini sering kali keluar ya. Tafsir Jalalain itu bentuk metodenya itu tafsir ijmali. Kalau ijmali di sini bahwa ijmali mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran. Selanjutnya tafsir mukharin. Tafsir mukharin adalah upaya yang dilakukan oleh mufasir dalam mengerti satu ayat atau lebih, kemudian membandingkan dengan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema, tapi redaksinya itu berbeda, atau memiliki dekat redaksi tapi maknanya itu berbeda. Jadi dari penjelasan ini nampak jelas sekali bahwa wilayah kajian tafsir mukharin itu sangat luas,
Objek kajiannya juga beragam dan macam-macam modelnya juga beragam. Dalam hal ini bisa diklarifikasikan menjadi 4 model ya. Model pertama, perbandingan antara ayat dengan Al-Quran, muqaranah bain al-ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Terus tafsir maudhu'i ialah salah satu model penelitian Al-Quran, model penelitian tematik. Kalau maudhu'i itu bersifat tematik. Sehingga di sini kita harus tahu tafsir-tafsir yang digunakan oleh mufassir. Dengan metode apa kita harus paham. Next, kembali ke soal. Bahwa di sini ketika seorang mufassir menjelaskan makna kata dengan mengambil pendapat sahabat Ibnu Abbas atau yu'minuna, mereka mengimani, dimaknai yusadihuna, mereka membenarkan, maka pendekatan yang dilakukan adalah melalui bil ma'asur. Nomor 8, yang merupakan kelebihan tafsir bil a'roi ditunjukkan oleh nomor 1, mempunyai ruang lingkup yang luas, benar. Dapat memasukkan berbagai ide apapun ke dalam pemahaman Al-Quran, enggak ya. 3, dalam melihat Al-Quran dari berbagai aspek secara komprehensif, benar. 4, dapat menyalahgunakan anugerah akal secara optimal untuk menalar Al-Quran sebagai bentuk syukur, benar. 5, dapat memahami Al-Quran sesuai keinginan dan kecenderungan, tidak ya. Jadi yang benar 1, 3, dan 4. Next. Nomor 9, dalam menafsirkan Al-Quran, mufassir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab lain. Jadi membandingkan tadi yang kita bahas, yaitu tafsir Muharrar, bahwa membandingkan kan tafsir Muharrar tadi ya, tafsir Muharrar. Nih, sesuai dengan penjelasan ini ya, tafsir Muharrar yang kita bahas tadi. Bentar. Tafsir Muharrar ini ya. Tafsir Muharrar atau Muharrin ialah yang dilakukan oleh mufassir dalam mengerti satu ayat atau lebih kemudian membandingkan. Muharrin membandingkan, kalau ijmali menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang, satu kelompok ayat Al-Quran menjadi pendek. Kalau tahlili itu menganalisis, mufassir mengungkapkan makna setiap kata atau susunan kata secara rinci. Dia harus paham ini. Muharrin itu contohnya itu seperti Al-Quran dengan Injil itu kan, atau Taurat atau Zabur. Nah, dalam penjelasan ini itu Muharrin itu sangat luas sekali. Next, di antara ayat Al-Quran yang membicarakan seputar ikhlas adalah, ini harus paham. Ini sangat sulit ya, kita harus paham isi dalam Al-Quran tersebut. Ini B ya, surat Ghafir ayat 14 dan 65. 11. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap tenggang rasa. Banyak landasan normatif baik Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan untuk bersikap demikian. Namun dalam praktiknya, orang-orang yang masih bingung antara batas wilayah toleransi dan batas wilayah fanatis. Kondisi ini banyak kasus menyebabkan sebagian mereka itu keliru dalam bersikap toleransi, bahkan memicu pertentangan. Berikut adalah sikap toleransi yang tepat.
Ini tambahan ya, ini bukan materi Quran hadis toleransi ya ini. Tambahannya adalah mengikuti ibadahnya secara bersama-sama namun dengan tetap tidak pindah keyakinan. Ya, berikut sikap toleransi, kecuali kan kita tidak boleh mengikuti ibadah secara bersama-sama karena akidah itu berbeda ya. Sudah, demikian dari soal-soal yang kita bahas Quran dan hadis. Semoga bermanfaat dan semoga keluar dalam soal-soal yang diujikan. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam menuju kebaikan, salam semangat untuk belajar agama Islam. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.